Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Putri Maendaleni dengan NIM 21042190 jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang akan membuat video yaitu tentang mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan judul materi pertemuan pada 13 yaitu langkah-langkah perencanaan administrasi pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hana Selina, SIP MPA. Baik, adapun langsung pada materi yaitu tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Adapun ciri-ciri dari kegiatan pembangunan yaitu dilaksanakan secara sadar atau komprehensif, terencana, bertahap, dan berkesinambungan. Ada 9 langkah dalam administrasi pembangunan. Nah, yang pertama yaitu ada pertumbuhan motivasi untuk membangun. Yang kedua ada perumusan pengambilan keputusan politik. Yang ketiga ada peletakan dasar hukum. Dan yang keempat ada perumusan rencana pembangunan nasional. Yang kelima ada merinci rencana menjadi program kerja. Dan yang keenam ada penentuan proyek-proyek pembangunan. Yang ketujuh ada implementasi kegiatan pembangunan. Dan yang kedelapan ada penilaian hasil-hasil yang ingin dicapai. Dan 9 atau yang terakhir yaitu ada pencipta dan penggunaan suatu sistem feedback. Oke, langsung saja pada yang pertama yaitu saya akan menjelaskan di sini tentang penumbuhan motivasi. Penumbuhan motivasi adalah suatu gejala sosial yang sering tampak di lingkungan masyarakat miskin atau keterbelakangan persepsi bahwa letak pengendalian kehidupan seseorang ini atau life locus of control tidak terletak pada dalam diri seseorang yang bersangkutan melainkan dari luar dirinya, yaitu disebut juga dengan takdir. Dan persepsi seperti ini akan berakibat pada sikap menerima yang kondusif. Dan untuk merubah nasib dengan kata lain, rakyat sering tidak termotivasi untuk memperbaiki kehidupannya. Jadi, dalam penumbuhan motivasi ini, para elit administratif di lingkungan pemerintahan melalui kerjasama dengan berbagai kelompok elit lainnya, terutama elit politik, dunia usaha, dan elit pembentuk opini di masyarakat bertanggung jawab untuk mengubah persepsi tersebut dan menekankan bahwa ukuran keberhasilan terletak pada pertumbuhan dan kegairahan memotivasi untuk membangun. Selanjutnya, yang kedua yaitu perumusan dan pengambilan keputusan politik. Jadi, dalam suatu negara menganut paham demokrasi, pengambilan keputusan politik merupakan fungsi lembaga legislatif atau lembaga DPR. Keterlibatan pemerintah dalam perumusan dan pengambilan keputusan politik ini sangat diperlukan, bukan saja karena perumusan dan pengambilan politik tidak tepat dan dipisahkan dari pelaksanaannya, akan tetapi juga karena berbagai pertimbangan seperti yang pertama yaitu pemerintahan memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan pemasukan yang tidak dimiliki oleh pihak manapun dalam negara. Yang kedua, hanya pemerintahanlah yang memiliki aparat yang dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah kekuasaan di negara. Dan yang terakhir, yaitu pada akhirnya pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan operasional yang dilakukan kepada pemegang kedaulatan dalam negara, yaitu rakyat. Next, yang ketiga, yaitu ada peletakan dasar hukum. Nah, dalam rangka pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil oleh pemerintah, mutlak perlu mengambil langkah peletakan dasar hukum. Yang pertama yaitu menentukan, menggarap, dan mobilisasi dana terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak. Yang kedua yaitu diperuntukkan lahan misalnya untuk permukiman, daerah pemukiman, industri, pertanian, dan kawasan yang dilindungi. Yang ketiga yaitu perlakuan terhadap investor asing seperti menyangkut bidang-bidang perekonomian yang keharusan memperkerjakan tenaga lokal. Keharusan ini menanamkan kembali sebagian peruntukan yang diperoleh. Dan keempat, yang terakhir yaitu peraturan-peraturan yang menjamin adanya kegiatan-kegiatan yang tidak berdasar pada hukum. Selanjutnya, yang keempat yaitu perumusan rencana pembangunan nasional. Nah, di sini saya menjelaskan, yaitu pembangunan nasional ini merupakan upaya negara dalam rangka mencapai tujuan akhir. Nah, ciri-ciri perumusan rencana pembangunan nasional ini adalah yang pertama yaitu komprehensif, yang kedua konsisten, yang ketiga sistematik, yang keempat programatik, dan berkelanjutan. Dan perlu diingat bahwa merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan di masa depan. Untuk itu, ada perlunya analisis SWOT guna mendukung
penting dan untuk ketetapan suatu rencana. Nah, dalam analisis SWOT ini ada beberapa kata kunci untuk sebuah perencanaan, yaitu adanya kekuatan, kelemahan, dan peluang ancaman. Selanjutnya yang kelima yaitu penentuan dan perumusan program kerja. Nah, dari teori ilmu administrasi dan manajemen diketahui bahwa manusia memiliki berbagai jenis dan bentuk keterbatasan. Contohnya yaitu kurang mampunya memprediksi masa depan secara tepat. Bahkan sering terdengar ungkapan yang mengatakan bahwa satu-satunya kepastian di dunia ini ialah ketidakpastian. Nah, dilihat dari teori administrasi pembangunan, ini menjadi dasar penyusunan program kerja, bahwa penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk lebih memahami sikon, jenis, dan bentuk masa depan sehingga ketidakpastian dapat berkurang. Dan sebagai rincian rencana, penyusunan program kerja memang dapat dikatakan krusial. Nah, akan tetapi maknanya yang lebih mendalam adalah bahwa penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis, dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi sehingga faktor ketidakpastian ini dapat berkurang. Perubahan dapat diantisipasi dengan berbagai respon dan skala prioritas makin tajam. Sasaran pun makin konkret, kurun waktu makin pendek, serta alokasi dana dan daya makin tepat. Nah, singkatnya, memungkinkan pelaksanaan rencana secara efisien dan efektif. Selanjutnya, yang keenam yaitu penentuan berbagai proyek pembangunan. Jadi, semua organisasi termasuk dalam lingkungan pemerintahan mempunyai berbagai kegiatan yang bersifat rutin. Contohnya yang pertama yaitu pemberian pelayanan tertentu dalam masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan nasional dan program kerja, berbagai kegiatan akan dilakukan dalam bentuk proyek yang ditentukan pada umumnya mengandung unsur-unsur. Yang pertama bentuknya, yang kedua lokasinya, yang ketiga dana dan daya alokasikan, dan yang keempat ada stakeholder penanggung jawab utamanya, yang kelima ada sasarannya, yang keenam ada hasil, dan yang terakhir ada pemanfaatannya. Yang B atau yang kedua yaitu penentuan proyek pembangunan mutlak perlu mendapatkan perhatian karena ada 3 pertimbangan utama. Yang pertama yaitu menurut pengamatan dan penelitian, banyak pihak sering tidak dapat kecenderungan birokrasi pemerintah untuk memproyeksikan suatu kegiatan yang sesungguhnya merupakan kegiatan rutin. Yang kedua, adanya berbagai proyek pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dengan berbagai argumentasi, pemasokan dan bahan sehingga dari mutu harga benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu tidak sedikit proyek pembangunan yang disegerakan kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas. Nah, penekanan yang ketiga atau C yaitu penekanan ini sangat penting karena dapat menyebabkan pemborosan yang sangat besar. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada implementasi rencana dan program kerja. Di sini terdapat semacam rumus dalam ilmu administrasi negara dan manajemen yang mengatakan bahwa ujian terakhir dalam proses kegiatan organisasi terletak pada implementasinya. Jadi, bukanlah hal yang mustahil bahwa misi, strategi, rencana, dan program kerja yang telah dirumuskan secara tepat tidak dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif karena alasan pertama yaitu terlalu idealistis, yang kedua standar hasil kerja too high atau tinggi, yang ketiga yaitu timbulnya suatu penghalang. Jadi, oleh karena itu harus ditentukan juga instrumen pengukuran efisien, efektivitas, dan produktivitas kerja atau disebut juga dengan self-mentoring. Nah, bukanlah hal yang mustahil juga bahwa misi, strategi, rencana, dan program dirumuskan sedemikian rupa sehingga secara teoritis tepat, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, harus ditentukan juga instrumen pengukur efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja ini. Nah, instrumen tersebut perlu diketahui dan dipahami, diterima oleh para pelaksana
kerja. Dengan demikian, mereka pun dapat turut serta melakukan pemantauan dalam manajemen dan administrasi, yaitu pentingnya sistem penilaian. Seperti yang kita ketahui, penelitian ini merupakan salah satu fungsi penting dalam proses administrasi dan manajemen. Nah, penyelenggaraan fungsi ini memungkinkan manajemen membandingkan hasil yang harusnya dicapai melalui pelaksanaan kegiatan tertentu dengan hasil yang nyata dicapai. Teori ini menekankan pada sebuah dari penelitian yang objektif, rasional, dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rencana ini akan diketahui yang pertama yaitu hasil yang dicapai melebihi target dan standar yang telah ditentukan. Yang kedua ada hasil yang dicapai sekedar sesuai dengan harapan saja. Yang ketiga yaitu kurang dari yang diharapkan. Nah, jika hasil yang dicapai berupa keberhasilan, hal tersebut dijadikan sebagai motivasional, dan apabila tidak membuahkan hasil atau menjadi hambatan dan harus diteliti faktor-faktor penghalangnya untuk disingkirkan. Faktor-faktornya penghalang di sini perlu dikendalikan secara cepat karena dapat bersifat organisasional, manajerial, kurangnya pengetahuan dan keterampilan atau keperilakuan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pentingnya mekanisme umpan balik atau feedback. Nah, karena administrasi termasuk administrasi pembangunan yang merupakan salah satu ciri pokoknya ialah berkesinambungan. Kesimpulan langkah-langkah yang ditempuh oleh dalam administrasi dan manajemen sudah cukup tepat dan baik, akan tetapi umpan baliknya sangat perlu karena yang pertama yaitu agar tidak timbulnya rasa puas yang berlebihan untuk menghindari sifat arogansi baik umum maupun personal. Nah, yang kedua yaitu keberhasilan lebih ditingkatkan lagi karena hasil yang dicapai mungkin saja sudah optimal tetapi belum tentu maksimal. Yang lebih penting umpan baliknya akan terlihat lagi dalam hal keberhasilannya. Nah, dengan mekanisme umpan balik tersebut dapat juga kita ketahui yang pertama adanya kelemahan terletak pada perumusan misi, strategi, rencana, dan program kerja. Yang kedua yaitu memungkinkan juga kelemahan ini bersifat organisasi. Yang ketiga yaitu faktor manajerial menjadi penghalang karena penggunaan yang kurang tepat atau sistem pemimpinan yang lemah. Yang keempat ada pengalaman yang menunjukkan bahwa perilaku yang disfungsional. Yang kelima yaitu peraturan yang ditetapkan tidak jelas, dan terakhir yaitu perilaku disfungsional yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat, contohnya saja seperti menerima suap atau korupsi. Baiklah, sekian video atau presentasi yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.